杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, setelah Yang Ke mendengar kata-kata ini, dia merasakan gelombang kegembiraan. Fluktuasi kekuatan seorang kultivator alam Raja Kekosongan tingkat ketiga dan api yang mengerikan. Semua ini sangat cocok dengan karakteristik Liu Yan. Jika Yang Ke sebelumnya meragukan apakah burung api ini memang Liu Yan, sekarang dia lebih dari 80% yakin. Liu Yan juga memiliki fluktuasi kekuatan seorang kultivator alam Raja Kekosongan tingkat ketiga. Dan karena ia telah melahap begitu banyak api aneh, bahkan terus-menerus menyerap hal-hal seperti api matahari sejati. Apinya sangat mengerikan, bahkan Yang Ke pun tak berani menyentuhnya. Tuan-tuan, jadi kalian sudah melihat burung api itu? Yang Ke menerobos kerumunan dan melangkah maju untuk bertanya. Tentu saja, kami sudah melihatnya, jawab orang yang berbicara sambil melirik Yang Ke. Ia tersenyum kecut. Kalau tidak, bagaimana mungkin kami bisa kembali dengan luka parah seperti itu? Bolehkah saya bertanya seperti apa sebenarnya burung api itu? Saya tidak bisa menggambarkannya, kelihatannya agak aneh. Ekornya sangat panjang, tetapi ukurannya tidak terlalu besar. Hanya sekitar 3 kaki. Yang Ke terkejut. Jika wujud asli Liu Yan muncul, seharusnya makhluk raksasa yang tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran Liu Yan. Apakah ia hanya memiliki satu wujud sebagai burung api? Bisakah ia berubah menjadi sesuatu yang lain? Yang Ke terus bertanya. Pria itu langsung tertawa. Anda ingin ia berubah menjadi apa? Seorang wanita cantik, berambut merah, berwajah dingin, dan berpakaian minim. Para penonton tertawa terbahak-bahak, menatap Yang Ke dengan tatapan yang sangat aneh, seolah-olah ia sedang menatap seorang pria yang penuh nafsu. Terima kasih. Yang Ke terkekeh canggung dan mundur dari kerumunan. Meskipun ia belum mendapatkan banyak informasi dari orang lain, itu tetap merupakan keuntungan. Apakah burung api di Gunung Yuking itu Liu Yan atau bukan? Ia akan tahu begitu ia masuk ke dalam. Jadi dia diam-diam mengaktifkan jejak jiwa di lautan kesadarannya, merasakan secara diam-diam. Dia memiliki hubungan spiritual dengan Liu Yan yang tertanam saat dia menaklukkan Liu Yan. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, mengaktifkan jejak spiritual memungkinkan mereka untuk saling merasakan. Namun Yang Ke kecewa karena tidak merasakan respon dari Liu Yan. Sepertinya ia tak punya pilihan selain masuk dan menyelidiki. Tepat saat ia memutuskan untuk masuki Gunung Yuking, seseorang diam-diam mendekat dari belakang. Yang Ke meluruskan kening dan berbalik, melihat seorang gadis mungil dengan sosok montok tersenyum padanya. Gadis itu seharusnya sangat cantik, tetapi tanda lahir berbentuk bulan sabit berwarna coklat merusak separuh wajahnya. Tanda lahir yang tak sedap dipandang itu benar-benar menghancurkan peluangnya untuk menjadi cantik. Membuat banyak pria yang melihatnya awalnya terpesona, lalu mendesah menyesal. Gadis itu mengenakan gaun hijau panjang, kain longgarnya tak mampu menyembunyikan dadanya yang besar. Beberapa kantong kain diikatkan di pinggangnya, isinya menggembung entah apa isinya. Dengan ekspresi memuja dan senyum polos, ia menatap Yang Ke dengan malu-malu dan berkata, Paman, bisakah kita bicara 4 mata sebentar? Wajah Yang Ke memucat dan ia menggeram. Siapa paman Anda? Apa saya setua itu? Meskipun menurut standar umum, Yang Ke memang tidak muda dalam dunia seni bela diri. Ia masih cukup muda. Tampak tak lebih dari 20 tahun. Tapi dia tiba-tiba dipanggil paman oleh seorang gadis muda, sehingga langsung membuat suasana hati Yang Ke memburuk. Terkejut oleh penampilan Yang Ke yang garang, gadis itu tanpa sadar mundur beberapa langkah, tampak kesal.
Yang mengamatinya, tatapannya sejenak tertuju pada dadanya yang besar dan matanya menyipit karena terkejut. Tingkat ketiga, alam raja kekosongan. Dia terkejut mengetahui bahwa gadis ini yang tampak baru berusia 15 atau 16 tahun sebenarnya adalah makhluk yang berkultivasinya sama sekali tidak kalah dengannya. Namun Yangke tidak yakin dengan usia sebenarnya orang itu. Mungkin wanita muda ini adalah seorang nenek sihir yang telah hidup selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Yangke tentu saja tidak cukup naif untuk percaya bahwa ekspresi kesal di wajahnya itu tulus. Bagi nenek sihir tua seperti itu, berpura-pura adalah hal yang biasa. Penampilan mereka begitu meyakinkan hingga mereka bisa menipu diri sendiri, apalagi Yangke. Namun bentuk sapaan yang telah lama hilang itu mengingatkan Yangke pada seseorang. Li Yun-er. Dulu di sekte Lingxiu, gadis ini selalu memanggil Yangke paman, membuatnya terdengar jauh lebih tua. Jadi dia penasaran bagaimana kabarnya sekarang. Ketika Yang Yan pergi, ia tidak membawa siapapun, bahkan Ye Xiyun, kecuali Li Yun-er, yang jelas-jelas tertarik dengan fisik penguasaan kekuatan yang unik. Ekspresi Yangke melembut. Gadis itu menepuk dadanya, mengumpulkan keberanian dan berkata, "Kalau begitu, kakak, bisakah kita bicara empat mata?" Dia benar-benar berakting. Yangke mencibir dalam hati tetapi mengangguk dengan tenang, kemudian berkata, "Apa yang ingin Anda katakan pada saya?" Gadis itu melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu bibir merahnya bergerak, mengirimkan pesan kepada Yangke secara telepati. Yangke bertahan kening, berkata dengan suara berat, "Anda tidak berbohong pada saya. Saya tidak punya dendam pada Anda, jadi mengapa saya harus berbohong pada Anda?" Gadis itu tampak polos. "Pimpin jalan." Yangke memberi isyarat. Gadis itu segera tersenyum dan memimpin jalan. Dia tampak sama sekali tidak waspada di sekitar Yangke, entah berpura-pura atau sungguh-sungguh percaya diri. Sulit untuk memastikannya. Yangke menebak yang terakhir. Setelah berjalan beberapa langkah, mereka meninggalkan kerumunan. Di tempat terpencil, dua orang lainnya sudah menunggu. Melihat gadis itu kembali, mereka berdua menunjukkan ekspresi gembira. Yangke mengamati mereka dengan seksama, diam-diam mengamati mereka dengan indera ilahinya. Dan dia menemukan bahwa mereka juga seniman bela diri tingkat ketiga dari alam raja kekosongan. Keduanya seorang pria dan seorang wanita, sangat berbeda. Pria itu memiliki ekspresi tegas dan senyum ramah, memancarkan aura lembut dan ramah. Sementara itu, wanita itu berpakaian flamboyan dengan sosok yang menggoda. Matanya yang cerah tampak memiliki sihir yang kuat, memikat orang-orang dengan tak tertahankan. Bibir merahnya yang sedikit terbuka sangat memikat. Seorang pria dengan tekad lemah mungkin akan merasa mulutnya kering hanya dengan sekali pandang. Yangke berpura-pura terdiam sejenak, lalu dengan cepat menenangkan diri. Wanita itu menyadari hal ini dan senyum tipis tersungging di bibirnya, seolah-olah ia cukup puas dengan pesonanya. "Gadis kecil, sudahkah Anda menemukan orangnya?" tanya wanita itu sambil tersenyum. Gadis itu mengangguk gembira. "Saudara ini tampaknya cakap dan dia cukup tertarik dengan rencana kita." Sambil berbicara, ia menunjuk Yangke. Pria itu tersenyum dan mengangguk ke arah Yangke, menangkupkan tinjunya untuk menyapa. "Nama saya Suking. Bolehkah saya tahu nama Anda, teman?" "Yangke." Karena hanya sedikit orang di alam bintang ini yang mengenalnya, Yangke memutuskan untuk tidak repot-repot mengarang nama palsu. "Anda terlalu rendah hati ini. Saya Yurome, memberi salam kepada saudara Yang," kata wanita itu dengan anggun. Yangke segera membalas sapaannya. "Nama saya Moshioki." Gadis yang mengantar Yangke memperkenalkan dirinya. Yangke mengangguk dan berkata, "Gadis kecil, Anda bilang tadi Anda tahu di mana burung api itu sekarang, benarkah?" Jika bukan karena gadis bernama Moshioki yang memberitahu Yangke bahwa ia tahu lokasi persis burung api, Yangke tidak akan pernah datang ke sini bersamanya. Pengkhianatan dan intrik di alam bintang jauh melampaui wilayah bintang asalnya, jadi bagaimana mungkin Yangke tidak berhati-hati? Namun informasi yang diungkapkan Moshioki adalah sesuatu yang tidak bisa ia tolak.
Mendengar pertanyaan Yangke, Musyoki mengangguk dan berkata, "Tentu saja benar." "Di mana itu?" tanya Yangke langsung. Suking dan Yuromi yang berdiri di dekatnya juga memusatkan perhatian mereka, tampaknya ingin mendengar lebih dekat. "Itu." Musyoki hanya berhasil mengucapkan satu kata sebelum tiba-tiba menyadari ada yang dimaksudnya, dan dengan cepat menelan sisa kalimatnya. Ia menyeringai dan berkata, "Saya tidak akan memberitahu Anda sekarang, ikuti saja saya." Dia tampak benar-benar polos, seolah-olah ia benar-benar berniat mengungkapkan lokasi persis burung api. Yangke mendengus dingin. "Bagaimana saya bisa percaya pada Anda kalau Anda tahu persis lokasi burung api itu? Kenapa Anda tidak mengumpulkan orang-orang yang Anda kenal dan mencarinya sendiri, daripada memanggil kami?" Suking mengangguk dari samping dan berkata, "Saudara yang benar, Nona Syoki, bukannya kami tidak percaya pada Anda. Hanya saja kami orang asing. Saya juga punya pertanyaan ini, dan saya harap Nona Syoki bisa menjawabnya." Musyoki merutkan kening tampak sangat tenang, lalu berkata, "Saya pernah melihatnya sebelumnya, jadi tentu saja saya tahu di mana dia. Lihat orang-orang yang terluka itu. Saya mengikuti mereka diam-diam. Kemudian mereka bertemu makhluk kecil itu. Beberapa mati, beberapa kabur, dan saya mengikutinya sampai ke habitatnya. Kenapa saya tidak bertanya pada siapapun yang saya kenal? Saya tidak kenal siapapun di sini, dan saya mungkin tidak bisa mengalahkannya sendirian. Jadi saya datang kepada Anda." Yangke dan Suking bertukar pandang dan mengangguk pelan. Kata-kata Musyoki tidak memiliki kekurangan. Atau lebih tepatnya, kalaupun ada kekurangan, mereka tidak dapat menemukannya. Melihat yang lain terdiam, Musyoki menjadi agak gugup dan buru-buru berkata, "Jangan takut, si kecil itu kuat dan merepotkan, tapi tetap saja masih anak-anak. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Selama kita siap, mengalahkannya seharusnya tidak menjadi masalah." Di sampingnya, Yuromi yang memikat tersenyum dan berkata, "Adik Syoki, bukan berarti kita takut, hanya saja ada satu burung api. Jika kita benar-benar berhasil, bagaimana kita membaginya?" Mendengar ini, Musyoki langsung ragu-ragu, tampak malu dan berkata, "Saya baru saja akan membahas ini dengan kalian semua. Si kecil itu sangat berguna bagi saya. Jika kita benar-benar berhasil, bisakah Anda memberikannya kepada saya?" Mendengar ini, Yangke tidak hanya menatapnya dengan aneh, tetapi bahkan ekspresi Suking dan Yuromi pun menjadi muram. Mereka semua adalah seniman bela diri tingkat ketiga dari alam Raja Kekosongan. Mengapa mereka harus memberikan usaha mereka dengan percuma? Mengesampingkan rencana Yangke sendiri, Suking dan Yuromi tentu saja tidak akan menyetujui syarat absurd seperti itu. Nenek tua ini bukankah dia terlalu kekanak-kanakan? Yangke berpikir dalam hati, diam-diam membencinya. Tidakkah dia tahu bahwa terlalu banyak hal baik bisa jadi buruk? Melihat ekspresi kelompok itu yang tidak terlalu menyenangkan, Musyoki segera menambahkan, "Tentu saja saya tidak akan membiarkan Anda bekerja dengan percuma. Saya bisa memberi Anda kompensasi yang besar." "Kompensasi?" Suking mendengus dingin, sikapnya tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Dia mencibir, "Saya ingin tahu kompensasi seperti apa yang akan diberikan Nona Syoki kepada kita." Musyoki tidak menjawabnya, sebaliknya dia memfokuskan indera ilahnya pada cincin spesialnya. Setelah beberapa saat, kilatan cahaya muncul di tangannya dan dia mengeluarkan 3 harta rahasia. Salah satu harta itu adalah jubah kasa merah muda. Setipis kerudung tipis, dihiasi dengan batu permata berwarna-warni. Batu-batu permata ini bukanlah benda biasa. Mereka memancarkan gelombang energi magis. Harta karun kedua adalah penggaris panjangnya sekitar 2 jari dan berwarna hitam gelegam. Meskipun kecil, benda itu memberikan perasaan yang sangat berat, seolah-olah dapat menekan indera keilahian seorang seniman bela diri. Benda terakhir adalah golok berpunggung tebal. Bilahnya berat dan diukir dengan rumit, bahkan bau darah tercium darinya.
menandakan banyaknya individu kuat yang telah tewas oleh bilahnya. Fluktuasi energi yang terpancar dari ketiga harta karun ini sungguh luar biasa kuat. Harta karun tingkat Raja Kekosongan. Mata Suking terbelalak tak percaya dan nafas Yuromi memburu, bahkan Yangke juga tercengang. Ketiga harta karun yang dihasilkan Mushoki memang 3 harta karun tingkat Raja Kekosongan dan kalibernya jauh lebih tinggi. Penggaris rumbe berat dan pedang penyesalan abadi ini adalah harta rahasia tingkat Raja Kekosongan kelas atas, masing-masing dengan khasiatnya yang luar biasa. Jubah sutra warna-warni ini adalah harta karun tingkat Raja Kekosongan kelas menengah, ditenun dari benang sutra yang dipintal oleh ulat sutra salju berusia 3000 tahun. Spesies khusus benua bersalju di wilayah utara. Jubah ini tahan terhadap 5 elemen dan memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Pasir surgawi yang menghiasinya juga dapat berubah menjadi serangan dahsyat, menjadikannya kombinasi sempurna antara menyerang dan bertahan. Baiklah, bagaimana kalau saya berikan ketiga benda ini sebagai kompensasi terlebih dahulu? Jika semuanya berjalan lancar, akan ada hadiah yang lebih besar. Mushoki menatap 3 orang di depannya dengan ragu-ragu dan bertanya, "Bolehkah?" Suking menelan ludah, sementara mata indah Yuromi sudah terpaku pada jubah sutra warna-warni seperti lintah, tak mampu berpaling. Yangka dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, dengan tenang mengamati Mushoki. Kewaspadaan batinnya sangat tinggi. Fakta bahwa pihak lain dengan mudahnya menghasilkan 3 harta karun tingkat Raja Kekosongan tingkat tinggi ini menunjukkan bahwa kekayaannya luar biasa. Orang seperti itu jelas bukan sosok yang tidak dikenal. Dia bahkan mungkin seorang ahli alam sumber do yang menyamar. Kalau tidak, mengapa dia bertindak begitu berani? Sekalipun naif, dia seharusnya tetap memahami prinsip dasar untuk tidak memamerkan kekayaannya. Keberaniannya memamerkan kekayaannya menunjukkan bahwa dia percaya diri dengan kemampuannya. Namun jika dia benar-benar bisa menipu akal sehatnya dan menjadi ahli alam sumber do, maka dia setidaknya harus menjadi ahli alam sumber do tingkat kedua atau ketiga. Tapi mengapa dia repot-repot dengan harta karun itu? Memikirkan hal ini Yangke bingung. Bukankah itu masalah? Melihat ketiganya tidak menanggapi, Mushoki menunjukkan sedikit kekecewaan dan hendak mengambil kembali ketiga harta karun itu. "Adik Shoki, apa yang Anda katakan?" Yurome adalah orang pertama yang tersadar dan terkekeh. "Saat saya melihat Anda, saya tahu Anda gadis yang baik. Karena Anda menginginkan si kecil itu, saya pasti tidak akan bersaing dengan Anda. Tapi saya akan membantu Anda dengan ini." Kata-katanya memang benar, tetapi tindakannya cepat. Ia langsung mengambil jubah sutra warna-warni itu dan memasukkannya ke dalam cincin spesialnya. Terlepas dari apakah burung api di Gunung Kemurnian Gyo lebih berharga daripada harta pertahanan tingkat Raja Kekosongan tingkat menengah. Kalaupun iya, mereka berempat yang membaginya tidak akan sebanding dengan jubah sutra warna-warni itu. Lagi pula, Mushoki telah memberinya jubah sutra warna-warni bahkan sebelum mereka mulai. Jika mereka benar-benar mendapatkannya, kemungkinan besar akan ada lebih banyak keuntungan. Karena itu, ia tidak ragu lagi. Melihat Yurome telah bergerak, Yuking terbatuk ringan dan berkata, "Saya menghargai ketulusan Nona Shoki. Kalau begitu saya juga akan menerima bagian saya." Sambil berbicara, tatapannya terpaku pada penggaris rumbe berat yang tersisa dan pedang penyesalan panjang, seolah tak bisa memutuskan. Akhirnya ia mengambil penggaris rumbe berat itu dan memasukkannya ke dalam cincin spesialnya. Mushoki mengalihkan pandangannya ke Yangke, menatapnya penuh harap. Tapi Yangke menutan kening, secara naluriah tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Tetapi mengingat bahwa Liu Yan kemungkinan akan dikepung oleh tokoh-tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya bisa berpura-pura patuh. Suking juga menimpali. "Saudara Yang, Nona Shoki begitu tulus, apa yang masih ada ragukan?" Yangke menghela nafas dan berkata, "Saya tidak ragu, hanya saja saya tidak butuh pedang ini."
Mendengar ini, mata Moshioki berbinar dan ia buru-buru bertanya. Lalu, harta karun apa yang diinginkan saudara Yang? Dia tidak takut Yang akan menuntut banyak. Ia takut Yang tidak memilikinya. Apakah Anda memiliki harta karun berbentuk pedang dengan atribut es? Yang tiba-tiba teringat bahwa ibu serangga iblis kekurangan senjata yang layak dan segera bertanya. Oh, coba kulihat. Saya ingat saya punya satu. Moshioki berkata, menyimpan pedang penyesalan panjang dan membenamkan dirinya di dalam cincin spesialnya. Suking dan Yurome menatap cincinnya dengan seksama, seolah-olah itu adalah harta karun yang tak ternilai. Tidak heran mereka begitu bersemangat. Penampilan Moshioki dalam waktu sesingkat itu telah meyakinkan mereka bahwa wanita muda ini memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Ia bisa dengan mudah menghasilkan 3 atau 4 harta karun tingkat raja kekosongan. Siapa yang tahu berapa banyak harta karun lagi yang tersimpan di cincinnya? Jadi siapa yang tidak menginginkan cincin spesial seperti itu? Yang mengamati ekspresi mereka, senyum dingin tersungging di bibirnya. Ia tak percaya Suking dan Yurome tak bisa memahami masalah Shioki, tetapi pepatah lama manusia mati demi kekayaan. Burung mati demi makanan tak berlaku, dan Yangke tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Setelah beberapa lama, Moshioki akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Yangke dengan ekspresi malu. Saudara Yang, sepertinya saya salah ingat. Saya tidak punya harta pedang dengan atribut es tingkat raja kekosongan tingkat tinggi. Ekspresinya seperti anak kecil yang telah berbuat salah, merindukan pengampunan. Namun Yangke berkata dengan acuh tak acuh. Karena Anda tidak memilikinya, lupakan saja. Lagi pula itu bukan sesuatu yang mendesak. Bahkan tanpa senjata, ibu serangga iblis masih bisa mengerahkan kekuatan tempur yang luar biasa. Bagaimana kalau 2 pedang? Setelah Moshioki selesai berbicara, ia tiba-tiba merutkan 2 pedang panjang yang memancarkan aura dingin. Yang satu berwarna ungu, panjangnya sekitar 3 kaki 3 inci, dan yang lainnya berwarna cian. Panjangnya sekitar 2 kaki 5 inci. Kedua pedang itu satu panjang dan satu pendek, saling bertautan. Cahayanya mengalir bagai mutiara, saling melengkapi dengan sempurna tanpa kesan. Tiba-tiba, yang paling mencolok adalah kedua pedang panjang itu memancarkan fluktuasi kekuatan yang layaknya harta rahasia tingkat raja kekosongan tingkat tinggi. Mata Suking dan Yurome langsung memerah, nafas mereka menjadi sedikit cepat. Pedang kembar. Mata Yangke juga berbinar. Ia tak pernah menyangka Moshioki akan memberinya kejutan sebesar itu. Intinya, pedang kembar sudah merupakan bentuk harta rahasia berbentuk pedang yang berbeda. Kesulitan menggunakannya beberapa kali lipat lebih besar daripada pedang tunggal. Tetapi seiring dengan itu, kekuatan yang bisa dilepaskannya akan sangat meningkat. Karena alasan inilah nilai pedang kembar jauh melampaui harta rahasia biasa. Sebanding dengan harta rahasia pertahanan dengan level yang sama. Nilai sebenarnya dari 2 pedang panjang tingkat raja kekosongan bermutu tinggi yang sama sekali tidak kalah dengan harta rahasia tingkat sumber do biasa. Anda yakin ingin memberi saya pedang-pedang ini? Pedang-pedang ini cukup berharga. Yang kemudian kening sambil menatap Moshioki. Jika saudara Yang merasa itu tidak pantas, bagaimana kalau saya menukarkan penggaris rumbe berat itu dengan Anda? Suking bertanya dengan penuh semangat dari samping. Dia tidak bodoh, dia tahu betul perbedaan nilai antara penggaris rumbe berat dan pedang-pedang ini. Yang meliriknya dan tersenyum dingin. Suking tak kuasa menahan rasa malu dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Namun Moshioki tersenyum dan berkata, tapi saya tidak punya harta rahasia yang dibutuhkan saudara Yang. Pedang-pedang ini hampir tidak memenuhi persyaratan. Jika saudara Yang tidak keberatan, terimalah. Karena Anda mengatakannya seperti itu, maka saya akan dengan senang hati menerimanya. Yang mengambil pedang ungu dan cian dari Moshioki, lalu melemparkannya ke dalam mutiara alam mistis dan mengirimkannya kepada induk serangga iblis agar ia membiasakan diri dan memurnikan harta rahasia itu. Baru setelah itu, Suking dan Yurome menarik tatapan enggan mereka.
Namun mengingat bahwa orang kaya itu ada di samping mereka dan mungkin lebih banyak keuntungan menanti mereka. Keduanya pun tenang, bertukar pandang yang seolah-olah diam. Musioki yang sama sekali tidak menyadari kejadian ini, melihat bahwa ketiganya telah menerima keuntungannya dan berkata dengan senyum gembira. Kalau begitu sudah beres. Jika kita benar-benar bisa menangkap si kecil itu nanti, tolong tepati janji Anda dan saya akan memberi Anda hadiah yang besar. Tentu, tentu. Wajah Suking kembali tersenyum hangat. Jangan tunda lagi, ayo pergi. Desak Yangke. Dalam waktu singkat yang mereka diskusikan, banyak tim telah berkumpul dan menuju Gunung Yuking. Ia sangat khawatir dengan situasi Liu Yan dan tidak sabar untuk menemukannya. Ikuti saya. Musioki berbalik dan memimpin jalan. Saudara Yang, silakan. Suking tersenyum dan memberi isyarat. Yang berkata dengan tenang. Kalian berdua pergi dulu, saya akan memimpin di belakang. Suking tersenyum tipis dan tidak menolak dan berkata, kalau begitu saya akan merepotkan saudara Yang. Dan segera menyusul. Yurome juga mengangguk pelan kepada Yangke sebelum memasuki Gunung Yuking. Yangke melihat sekeliling dan masuk terakhir. Gunung Yuking membentang bermil-mil jauhnya, hutannya lebat dan terpencil, dipenuhi binatang buas. Namun mereka berempat adalah seniman bela diri Raja Kekosongan tingkat ketiga, dan bahkan binatang iblis level alam sumberdo pun dapat melawan mereka jika mereka bergabung. Karena itu, mereka tidak terlalu takut. Terlebih lagi mereka belum menjelajah jauh ke dalam Gunung Yuking, jadi tidak ada binatang iblis yang kuat di sana. Musioki tampaknya benar-benar tahu lokasi pasti burung api itu. Setelah masuk ke Gunung Yuking, ia tidak perlu menentukan arah dan memimpin semua orang maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Penampilannya memberi Yangke sedikit kepercayaan padanya. Namun yang mengejutkan Yangke adalah Musioki tampaknya tidak berniat mewaspadai ketiga orang lainnya di sepanjang jalan, seolah-olah mereka benar-benar mempercayai mereka bertiga. Di antara Suking dan Yurome yang terjebak di tengah, fluktuasi halus kekuatan jiwa ilahi terpancar, jelas menunjukkan pertukaran rahasia. Sungguh menggelikan mereka menganggap diri mereka begitu berhati-hati. Namun di hadapan indera ilahi Yangke yang kuat, yang melampaui kemampuan seorang seniman bela diri tingkat 3 Raja Kekosongan. Mereka benar-benar terbongkar. Dalam kelompok ini asal-usul Musioki masih misterius. Suking dan Yurome bertindak sembunyi-sembunyi dan Yangke juga punya rencana sendiri. Siapapun bisa menebak siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Sepanjang jalan samar-samar mereka mendengar suara benda terbang di kejauhan. Jelas merupakan kelompok lain yang mencari keberadaan burung api. Namun seiring berjalannya waktu, suara-suara itu semakin jarang. Mereka berempat juga menjelajah lebih dalam ke Gunung Yuking. Setengah hari kemudian, Musioki yang memimpin jalan tiba-tiba berhenti, dan ketiga lainnya pun ikut berhenti. Saya melihatnya untuk terakhir kalinya. Ada jurang di depan, semuanya bersiaplah untuk pertempuran. Musioki mengingatkan kelompok itu. Suking dan Yurome mengangguk. Diam-diam menyalurkan kekuatan batin mereka, siap menyerang kapan saja. Namun Yangke menekan kening dalam-dalam. Jika Liu Yan benar-benar ada di depan, seharusnya ia sudah merasakannya sejak lama. Tetapi ia tidak menyadari keberadaannya. Hanya ada dua kemungkinan. Liu Yan telah meninggalkan kecekungan gunung di depan dan menemukan tempat tinggal lain. Atau lebih terpenting, burung api itu bukanlah Liu Yan, sehingga ia tidak bisa merasakannya. Musioki telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan keberadaannya, menekan fluktuasi aura dan kekuatannya. Begitu pula Suking dan Yurome. Teknik mereka berbeda, tetapi kekuatan relatif mereka terlihat jelas. Setelah Musioki menggunakan tekniknya, aura dan kekuatan hidupnya lenyap sepenuhnya. Bahkan Yangke pun akan kesulitan mendeteksinya tanpa pengamatan visual. Menunjukkan tingkat tekniknya yang sangat tinggi. Di sisi lain, Suking dan Yurome jauh lebih rendah. Meskipun mereka cukup baik di mata Yangke, mereka bukanlah tandingan Musioki. Yangke juga menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan auranya. Namun ia tidak menggunakan kekuatan kekosongan sepenuhnya, hanya sedikit. Dengan cara ini ia cukup tersembunyi tanpa khawatir akan terungkapnya rahasia teknik spesialnya.
Namun yang sangat mengejutkan Jangke, setelah ia menggunakan versi lemah dari teknik kekosongan ini, Musioki berbalik dan meliriknya. Mata indahnya berkilat ragu. Sebelum berpaling lagi dengan ekspresi kosong gadis ini. Apakah ia melihat sesuatu? Jangke terkejut. Keempatnya diam-diam mendekat dan sesaat kemudian mereka tiba di atas jurang. Setelah menunduk, Musioki tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Ada apa? Tanya Suking terkejut. Ia sudah tidak ada di sini lagi, kata Musioki berdiri dan terbang langsung menuju jurang di bawah. Ketika orang lainnya bertukar pandang, terlalu malas untuk bersembunyi lebih lama lagi dan mengikuti dari dekat di belakang Musioki. Di cekungan gunung tampak pertempuran sengit baru saja terjadi. Bekas luka bakar ada di mana-mana dan beberapa mayat hangus tergeletak di tanah. Pemandangan yang mengerikan. Udara dipenuhi bau daging terbakar membuat orang ingin muntah. Pemandangan ini membuat mata semua orang menyipit, namun situasi ini juga menegaskan bahwa Musioki tidak berbohong. Burung api itu memang bertengger di sini, tetapi kemungkinan besar telah diganggu oleh para pendatang baru ini. Bertempur sengit membunuh musuh-musuhnya lalu pergi. Ini tetua ketiga dari keluarga Jiang. Suking menatap seorang pria tua berjubah coklat dan berseru pelan. Dia jelas mengenali pria tua itu. Meskipun telah terbakar sampai mati, raut wajahnya masih agak dikenali. Apa kekuatannya? Tanya Jangke. Ekspresi Suking berubah muram. Dia berkata, keluarga Jiang cukup kuat di kota hutan Mample. Tetua ketiga memiliki kultivasi raja kekosongan tingkat ketiga, sebanding dengan kita. Apakah ini wakil kepala istana dari istana daun merah? Dia benar-benar mati di sini juga. Yurome menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Mata indahnya sedikit bergetar. Ketika para seniman bela diri yang tewas diidentifikasi satu persatu, diketahui bahwa mereka semua adalah seniman bela diri tingkat kedua atau ketiga dari alam raja kekosongan, dan jumlahnya cukup banyak. Sebanyak 8 orang. 8 raja kekosongan tingkat kedua atau ketiga yang bekerja sama, semuanya terbunuh oleh burung api. Penemuan ini langsung membuat Suking dan Yurome muram. 8 mayat di hadapan mereka membuat mereka menyadari bahwa operasi ini terlalu terburu-buru. Semua orang tampaknya telah meremehkan kekuatan burung api. Lagi pula mereka berdua, bersama Jangke dan Musioki, hanya memiliki 4 raja kekosongan tingkat ketiga. Dari segi jumlah dan kekuatan keseluruhan, mereka jelas bukan tandingan 8 orang yang tewas sebelumnya. Mereka semua menemui ajal yang tragis, jadi bagaimana mungkin mereka berempat berhasil? Memikirkan hal ini, Suking dan Yurome langsung berpikir 2 kali. Wajah mereka muram. Jangke juga merutan kening dalam-dalam. Ia sangat memahami kekuatan Liu Yan. Meskipun Liu Yan tidak bisa dianggap remeh, seharusnya ia tak mampu membunuh begitu banyak musuh sekaligus. Musioki menyadari keraguan mereka dan tiba-tiba berkata, jangan terlalu khawatir semuanya. Meskipun makhluk kecil itu membunuh cukup banyak orang, ia juga terluka. Bagaimana Anda tahu? Jangke menatapnya. Ada darah di tanah, kata Musioki sambil tersenyum tipis, menunjuk ke sebuah titik di tanah. Sepertinya ada genangan darah merah tua di sana, tetapi api berkobar hebat di sekitarnya. Jangke sebelumnya tidak terlalu memperhatikan, tetapi sekarang diingatkan oleh Musioki. Ia akhirnya menyadari. Itu bukan Liu Yan. Saat melihat noda darah itu, Jangke dipenuhi kekecewaan. Burung api di Gunung Yuking jelas bukan Liu Yan, karena Liu Yan adalah roh. Bukan darah dan daging. Bahkan jika ia terluka, ia tidak akan berdarah. Terlebih lagi, dilihat dari lingkungan sekitarnya, darah itu mengandung kekuatan membakar yang tak terbayangkan. Menyebabkan tanah di sekitarnya terbakar dan menjadi api yang berkobar tak terpadamkan. Menyadari hal ini, Jangke kehilangan semua motivasinya. Ia datang ke Gunung Jade Puriti karena Liu Yan. Tetapi sekarang setelah mengetahui kebenarannya, ia tentu saja sangat kecewa. Kalau begitu, kita sebenarnya punya beberapa peluang, kata Suking, merutkan kening sambil berpikir. Meskipun ketetua ketiga keluarga Jiang dan kelompoknya telah musnah total, mereka berhasil melukai burung api tersebut. Jika mereka berempat bersiap dengan baik, mereka mungkin masih memiliki peluang untuk berhasil.
Tapi, apa yang harus kita lakukan jika kita benar-benar bertemu burung api itu? Bukankah sebaiknya kita bicarakan ini baik-baik? Tanya Rumoy. 8 mayat di hadapannya membuatnya gelisah, jika bukan karena hadiah besar yang dijanjikan Musyoki yang mungkin sudah pergi. Karena meskipun harta karun memang baik, tetapi dia juga harus hidup untuk menikmatinya. Kita harus bicarakan ini baik-baik. Bagaimana kalau begini? Semuanya jelaskan secara singkat teknik dan kekuatan rahasia yang kalian kuasai, agar kita bisa bekerja sama lebih baik. Seran Suking. Mendengar ini, Yangke langsung menatapnya dengan penuh arti. Namun Musyoki tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, "Tidak perlu. Saat kita bertemu dengannya, kalian bertiga hanya perlu membantu saya mengulur waktu. Saya punya cara saya sendiri untuk menghadapinya." Memang, memasang ekspresi percaya diri dan entah dari mana rasa percaya dirinya itu berasal. Musyoki tampak misterius bagi Yangke dan dia benar-benar merasa bahwa kenaifan dan kepolosan Musyoki hanyalah kepura-puraan. Tetapi ia tidak menemukan kekurangan apapun. Terlebih lagi dilihat dari kemurahan hati dan penguasaan teknik penyembunyiannya, latar belakangnya kemungkinan besar luar biasa. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam Raja Kekosongan biasa menyimpan begitu banyak harta karun tingkat Raja Kekosongan di cincin spesial mereka? Masing-masing dengan kualitas luar biasa, terutama mengingat fluktuasi energi yang kuat yang terpancar darinya. Ia jelas membawa banyak harta karun yang kuat. Gadis ini jelas memiliki latar belakang yang kuat dan bahkan signifikan. Hal ini membuat Yangke waspada terhadapnya. Namun sekarang setelah ia mengaku memiliki cara untuk menghadapi burung api, Yangke sedikit mempercayainya. Setelah menerima bantuan, Yangke, meskipun tidak mau terlibat dalam urusan Gunung Yuking, dia telah menerima manfaat dan tidak bisa begitu saja mundur sekarang. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan lain melanjutkan jalan ini. Nona Shoki, Anda bilang punya cara untuk menghadapi burung api itu. Bisakah Anda memberitahu kami detailnya? Lagi pula binatang itu cukup kuat, dan kami sungguh tidak ingin mengikuti jejaknya. Tanya Suking dengan nada khawatir. Yurome mengangguk setuju dengan sudut pandang Suking. Musyoki mengerutkan kening tampak agak bingung. Setelah beberapa saat, ia tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata, "Saya tidak bisa menjelaskan detailnya, tetapi saya punya harta rahasia yang dapat menahan kekuatannya. Percayalah, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan hal yang terlalu berbahaya." Mendengar ini, Suking dan Yurome bertukar pandang dan mengangguk kecil. Yuking tersenyum dan berkata, "Karena Nona Shoki sudah mengatakannya, maka saya tidak akan bertanya lagi. Saya hanya berharap Nona Shoki akan berhasil. Tidak masalah, saya akan mengurusnya." Musyoki sangat gembira dan menepuk dadanya, tampak seperti ia bertanggung jawab penuh. "Kalau begitu, mari kita lacak lokasinya sekarang. Meskipun kita tidak tahu di mana sekarang, kita pasti akan menemukannya jika kita mengikuti jejaknya." Sambil berbicara, ia kembali memimpin jalan. Mereka menjelajahi lebih dalam ke arah tersebut. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, di tengah suasana tegang dan gelisah, Musyoki berhenti lagi. Jejak di depan tiba-tiba berakhir. Tepat saat ia mengerutkan kening, ingin mencari petunjuk lagi, sebuah kekuatan luar biasa tiba-tiba muncul dari suatu titik. Kekuatan itu luar biasa panas. Saat muncul, suhu udara meningkat tajam, dan pepohonan rimbun di sekitarnya langsung layu dan mengering karena suhu tinggi. Kemudian mereka terbakar. "Hati-hati!" teriak Yangke cepat. Ia tidak perlu memperingatkan mereka lagi. Bagaimanapun keempat orang yang hadir adalah seniman bela diri Raja Kekosongan tingkat ketiga. Sangat sensitif terhadap pasang surut kekuatan. Begitu gelombang panas itu tiba, mereka berempat menghindar ke arah yang berbeda. Tiba-tiba sebuah bola api hitam pekat, seukuran wastafel, langsung menghantam tempat mereka berdiri, mengubah area itu menjadi bumi hangus. Api hitam itu membakar dengan ganas seolah tak pernah padam. Warna gelap yang pekat dan daya hancur yang mengerikan membuat ekspresi semua orang sedikit berubah. "Dia benar-benar ada di sini." Musyoki sama sekali tidak terkejut, melainkan sangat gembira.
Wajahnya yang halus dipenuhi kegembiraan saat ia menatap suatu titik. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.